Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Sekarang saya mau menanggapi perkelahian antar Melanesian di Yogyakarta. Melanesian itu artinya orang-orang dari Melanesia. Orang-orang Melanesia ini yang dimaksud adalah mereka yang berciri sesuai definisi yang ada di Wikipedia atau di berbagai bacaan ya. Kulit hitam, rambut keriting, hidung agak besar. Ciri ini ada di Indonesia, yang menjadi bagian dari negara Indonesia juga ada, yaitu Papua, NTT, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Tiga daerah ini diidentifikasi oleh para antropolog kita sebagai orang-orang Melanesia. Jadi mereka ini kan ada kesamaan warna kulit, kesamaan meskipun tidak sama-sama sekali, tapi rata-rata mereka berkulit gelap atau hitam, rambut keriting, dan hidung agak besar. Ini ciri-ciri antropologis. Saya termasuk di dalam wilayah itu, wilayah Indonesia Timur. Baru-baru ini Indonesia digemparkan oleh perkelahian antar orang-orang Melanesia yang terdiri dari orang di Indonesia bagian timur. Perkelahiannya di Yogyakarta. Lebih tepatnya disebut atau dipopulerkan dengan kerusuhan di Babarsari. Jadi bukan antara ya, tetapi orang NTT, orang Papua, orang Maluku atau Ambon. Antara mereka ini. Di Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan, dan orang-orang Melanesia ini rata-rata ke Yogyakarta ini untuk kuliah, untuk sekolah. Bahwa sampai di sini ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi ilmuwan dan macam-macam, itu soal lain. Tapi motif awalnya rata-rata adalah belajar, terutama kuliah. Tetapi di Yogyakarta sendiri, perkelahian atau keributan atau kerusuhan yang melibatkan orang-orang dari Melanesia ini bukan hal baru. Sudah sering terjadi, bahkan orang Jogja sendiri mungkin mereka lebih tahu bahwa saudara-saudara mereka yang dari timur Indonesia ini atau dari Melanesia ini katanya sering berulah di Yogyakarta. Antara mereka dengan orang lain dari luar maupun antar orang Melanesia sendiri. Dan kali ini adalah antar sesama orang Melanesia, tapi lokasinya di Yogyakarta. Semua orang, semua pihak, saya sendiri pun sebagai orang timur juga prihatin dengan kejadian semacam itu. Sebagai peradaban manusia atau manusia yang beradab, perkelahian bukan sebagai satu cara dalam kehidupan bersama. Perkelahian, kerusuhan bukan sebagai sebuah peradaban. Entah Anda dari suku manapun, entah Anda dari bangsa manapun, Anda dari negara manapun, perkelahian bukan ciri peradaban yang benar. Cara kita menanggapi sebuah kejadian atau sebuah persoalan itu menunjukkan kelas kita. Orang yang menanggapi dengan tertawa, orang yang menanggapi dengan diam, orang yang menanggapi dengan marah, orang yang menanggapi dengan perkelahian, dengan kerusuhan, itu semua menggambarkan siapakah kita, di kelas manakah kita, peradaban kita di kelas yang mana. Kita berada di kelas bawah atau kita berada di kelas atas atau kita berada di kelas menengah. Cara kita menanggapi sesuatu fenomena, sesuatu kejadian menunjukkan di kelas mana kita, peradaban kita. Peradaban yang tinggi selalu mengedepankan perdamaian, selalu mengedepankan dialog, diskusi. Kalaupun ada yang salah, ada yang keliru, selalu mengedepankan perundingan.
dialog, minta maaf bagi yang bersalah, dan yang benar selalu memaafkan orang yang bersalah. Perkelahian yang sering terjadi yang dilakukan oleh saudara-saudara kita atau saudara-saudara saya yang dari Indonesia bagian timur itu sesuatu yang disesalkan. Bahkan sebagai kita orang Indonesia Timur, sesuatu yang memalukan. Karena seperti saya katakan tadi bahwa peradaban manusia yang beradab tidak menyelesaikan dengan perkelahian, dengan peperangan, dengan pembunuhan, bahkan dengan caci maki pun tidak. Orang dari daerah itu kita malu. Apalagi ini di daerah orang. Orang di sini bukan berarti orang lain. Yogyakarta, Jawa adalah Indonesia. Jawa adalah salah satu bagian dari bumi yang kita pijak bersama. Jadi ini bukan negeri orang, ini bukan tanah orang, tanah kita. Jogja bukan Jawa sendiri yang memilikinya, tapi semua kita umat manusia di muka bumi memiliki Jogja. Jika itu di negara bijaksana, perkelahian dan kerusuhan seperti terjadi di Yogyakarta, termasuk yang sering terjadi, itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Kalau kita berada di negara bijaksana, warga negaranya bijaksana, peradaban bijaksana, maka perkelahian, kerusuhan bukan sesuatu yang untuk kita persembahkan kepada kehidupan bersama, untuk kita tunjukkan, tonjolkan pada hidup bersama itu tidak. Karena cara kita menyelesaikan persoalan menunjukkan mutu kita berada di mana. Peradaban kita berada di rendah atau menengah atau tinggi. Tentu semua kita dari suku manapun, dari kelompok manapun menginginkan dan mengangankan kita disebut, dikenal sebagai orang-orang yang berperadaban tinggi. Oleh karena itu, kejadian semacam itu di negara bijaksana, di masyarakat bijaksana tidak harus terjadi. Semua harus lewat dialog, lewat perundingan, lewat perdamaian. Di negara bijaksana saya berharap supaya warga yang bijaksana harus mengakhiri kekerasan. Harus di-stop, tidak boleh diteruskan. Karena itu bukan merugikan siapapun, merugikan nama baik kita sepanjang masa. Kita dianggap menjadi orang yang tidak bisa diajak hidup bersama. Kalau kita melamar kerja, bisa-bisa suatu institusi atau suatu lembaga sulit menerima kita karena mereka takut. Ini perusahaan tempat orang mencari makan, bukan tempat orang untuk berkelahi atau berperang atau membuat kerusuhan. Hilangkan label ini, cap ini kepada kita, orang dari manapun ya, termasuk kita orang Indonesia Timur. Hilangkan cap atau label sebagai perusuh, hilangkan cap sebagai tukang berkelahi, hilangkan cap sebagai tukang mabuk. Cap ini harus dihilangkan. Kalau cap ini tidak hilang, maka mesti banyak orang yang tidak bisa terima kita. Di tempat kerja banyak perusahaan yang akan berhati-hati menerima kita. Di kampus atau di sekolah banyak orang akan berhati-hati menerima kita. Takut nama lembaganya rusak. Ini ke depan yang diharapkan untuk tidak boleh terjadi lagi. Kalau bicara tentang orang timur, maka sebaiknya itu image yang tertanam kepada setiap orang di muka bumi, termasuk orang saudara-saudara kita dari seluruh Indonesia. Oh, kalau timur tuh orang baik, orang jujur, orang penuh damai, orang penuh cinta, orang yang membawa kasih. Itu image yang harus tertanam di dalam semua saudara-saudara kita dari seluruh Indonesia, bahkan dari seluruh dunia. Jangan sampai image harus terbentuk di orang-orang bahwa orang kita adalah tukang berkelahi, tukang marah, tukang mabuk, dan semua tukang-tukang yang jelek itu dicapkan kepada kita. Nanti kita memperoleh banyak kesulitan. Orang susah mau bergaul dengan kita. Tujuan apa kita ke Jawa? Pertama, tentu kita tujuan sekolah, tujuan kuliah. Tunjukkan kuliah dengan benar. Tunjukkan bahwa kita itu orang berpendidikan tinggi. Berpendidikan tinggi itu bukan ditonjolkan lewat KRS,
kartu rencana studi atau kartu hasil studi, nilainya bagus. Bukan ditunjukkan lewat jaket alma mater, punya kartu mahasiswa, bukan itu. Tapi ditunjuk lewat tutur kata kita, ditunjuk lewat perangai kita, tabiat kita, mental kita. Lebih baik orang bermental baik, orang cerdas, orang pintar, orang berhati baik, ketimbang orang berstatus mahasiswa, orang berstatus sarjana, orang berstatus kuliah. Lebih baik yang tidak kuliah atau tidak sekolah sekalipun, tetapi dia punya tabiat yang baik, dia punya peradaban yang baik, lebih baik itu. Oleh karena itu, saya berharap supaya di berbagai universitas itu kalau berani menerima orang menjadi calon mahasiswa atau menjadi mahasiswa di suatu kampus, kampus itu harus merasa punya tanggung jawab. Jamin bahwa penampilan mahasiswa Anda di dalam kampus maupun di luar kampus mesti bagus. Kalau Anda tidak yakin penampilan hidup mereka menjadi lebih baik, sebaiknya jangan terima. Sebaiknya jangan terima. Berani menerima orang menjadi mahasiswa, Anda berani bertanggung jawab bahwa mahasiswa Anda di kampus maupun di luar kampus semua berpenampilan bagus. Kalau tidak bagus, Anda punya reputasi universitas pun jelek. Jadi seleksi calon mahasiswa di Indonesia umumnya atau di Yogyakarta khususnya itu seleksi mutu intelektual, mutu tabiat, mutu mental orang itu harus ikut diseleksi. Bagaimana kalau orang masuk di sebuah universitas kemana-mana bawa jaket alma mater, bawa kartu mahasiswa, tapi cara hidup, cara menanggapi sebuah fenomena, sebuah kejadian tidak menunjukkan kelas sebagai orang intelektual, tidak menunjukkan kelas bahwa sebuah lembaga universitas atau lembaga pendidikan tinggi menjadi lembaga penjaga kebudayaan, penjaga peradaban. Tapi kalau itu tidak terpancar dari mahasiswa Anda, maka kualitas sebuah universitas sangat dipertanyakan. Orang kan heran, mana mungkin seorang intelektual bisa menempuh perkelahian, bisa menempuh dengan kerusuhan. Di kamar orang intelektual itu kamar penuh buku, penuh alat-alat percobaan eksperimen dalam sains, dalam teknologi. Tapi bagaimana di kamar disimpan parang, simpan anak panah, ya simpan benda-benda tajam yang siap untuk melakukan penyerangan terhadap orang lain. Itu sekaligus mempertanyakan universitas. Universitas itu dipertanyakan mutunya. Kalau Anda berani terima orang dengan suatu karakter begini, oh saya bisa terima orang berkelahi, nanti di sini saya bisa membuat dia lembut, bisa. Itu harus begitu. Menerima orang pencuri, saya bisa menata dia untuk tidak menjadi pencuri. Kalau Anda tidak punya kompetensi, Anda tidak punya kualitas untuk memproseskan orang untuk keluar menjadi bermutu bagus, jangan terima. Jangan terima calon mahasiswa yang kayak begitu. Berani terima, berani bertanggung jawab atas mutu setiap mahasiswa, setiap sarjana. Fungsi universitas bukan cuma menyediakan gelar, menyediakan ijazah, menyediakan nilai. Tidak boleh. Sekarang kalau orang Indonesia Timur sendiri juga tentu saja banyak yang menyesal. Kejadian-kejadian seperti itu terjadi di Jogja sering-sering lah. Dan selalu menyesal. Saudara-saudara, keluarga di timur sana menyesal. Tetapi yang saya mau katakan adalah sebenarnya kebiasaan berkelahi, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan berkata-kata kasar, saya pikir mereka bukan sesuatu yang baru dalam hidup mereka, hidup anak-anak mahasiswa. Sebagai orang Indonesia Timur, itu adalah sesuatu yang sudah sering dan biasa di sana. Jadi mereka cuma menduplikasikan apa yang terjadi di sana. Kalau di negara biasa, saya berharap supaya saudara-saudara di Indonesia bagian timur juga kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kita tidak mudah berkelahi supaya anak-anak kita tidak sering menduplikasi, menjadi contoh.
Kita tidak boleh menyelesaikan dengan caci maki, dengan kasar. Kita juga hentikan pembunuhan di sana. Kita hentikan perkelahian. Kita tunjukkan kecintaan terhadap sesama manusia. Itu kalau negara bijaksana. Di wilayah timur sendiri, masyarakat kita, saudara-saudara kita harus jangan menunjukkan lagi sifat-sifat marah, sifat-sifat perkelahian, sifat-sifat yang mudah dendam, tidak mudah mengampuni, tidak mudah minta maaf. Ini semua harus di-stop supaya generasi baru kita tidak ada yang menduplikasi, tidak ada yang meniru lagi. Ya. Berikut, universitas-universitas juga harus mengelola diri dengan baik, harus punya rasa malu juga. Kalau punya mahasiswa berkelakuan di luar kampus jelek, kita datang ke Jawa, itu bukan cari ijazah saja, bukan cari gelar saja, bukan cari ilmu saja yang ada di buku-buku, tapi kita belajar bagaimana kebudayaan Jawa, bagaimana peradaban orang Jawa. Kita harus tiru. Bagaimanapun, dalam banyak bukti, di Jawa lebih maju dari kita di timur. Tentu kita harus belajar dari mereka. Mereka orang tidak mudah marah, tidak mudah dendam. Kita harus tiru. Di Jawa ini, saya sendiri 37 tahun hidup di Jawa ini, jarang orang Jawa berkelahi, orang Jawa saling bergelutan, itu jarang sekali. Lebih banyak menyaksikan kita orang timur yang berkelahi. Orang Jawa yang ada di wilayah timur, seumur-umur saya ini sudah 62 tahun. Orang Jawa juga banyak di timur, termasuk orang Jogja. Banyak di NTT juga. Tapi saya belum pernah tahu ya, orang Jawa bikin rusuh, bikin berkelahi, rusuh-rusuhan di timur itu saya belum pernah tahu. Saya belum pernah saksikan dan saya belum pernah tahu juga. Mari kita belajar bagaimana cara hidup orang Jawa, bagaimana peradaban mereka. Bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka memanage, mengatur hidup ini. Bagaimana cara mereka membangun hubungan dengan orang lain. Bagaimana cara mereka memandang perdamaian, bagaimana cara mereka memandang kekerasan. Harus kita tiru, harus kita belajar dari mereka. Tentu kalau ada hal yang baik dari kita, ya kita bertukaran kebaikan dengan orang Jawa. Ada hal yang baik dari kita, mereka juga akan meniru dari kita. Ada hal yang baik dari mereka, kita tiru mereka. Yang pasti kita harus tiru dari orang Jawa adalah sifat sabar, sifat mengampuni. Itu dikenal. Maka mereka adalah orang-orang berhasil. Berhasil membangun hubungan dengan orang lain. Berhasil dalam berkarya. Mereka berhasil karena mereka adalah orang-orang yang penuh kedamaian, penuh perdamaian, penuh cinta kasih. Kita harus tiru. Saya sangat nyaman hidup di Jawa dengan orang Jawa. 37 tahun. Sangat nyaman. Saya sebagai orang NTT, orang wilayah timur. Tetapi dalam banyak hal saya menyerap cara pandang orang Jawa, cara filosofi hidup orang Jawa saya menyerap. Jika di negara bijaksana, maka para penegak hukum dimanapun berada, termasuk yang di Yogyakarta, semua yang terlibat di dalam kerusuhan itu, dalam perkara itu, harus diproses hukum. Setegas-tegasnya sesuai hukum dan undang-undang kita yang berlaku. Meskipun belum melakukan satu pelanggaran yang perkelahian misalnya, tapi dalam hidup keseharian harus diperlakukan tegas bagi yang melanggar norma, termasuk norma hukum, norma budaya, norma sosial yang terjadi, yang ada di sekitar tempat itu atau lokasi itu, ada di Yogyakarta. Harus dihormati, harus tegas menindak bagi yang melanggar norma, termasuk norma hukum, norma sopan santun, harus tegas. Bukan hanya kepada orang dari suatu wilayah tertentu, tidak. Semua orang, entah dari suku manapun, dari kelompok manapun, berada di sebuah lokasi, termasuk yang berada di Yogyakarta, harus tegas. Norma semua harus ditegakkan. Tidak boleh toleransi orang yang membuat kerusuhan, tidak boleh toleransi yang minum mabuk, tidak boleh toleransi terhadap yang judi, tidak boleh toleransi terhadap yang maksiat-maksiat. Jika ada masyarakat kita yang berada di sebuah lokasi termasuk yang ada di Yogyakarta,
Entah kamu seorang dari timur, kamu seorang dari barat, atau kamu penduduk asli, atau pendatang, semua harus hormati norma yang ada di suatu wilayah. Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada, di situ kita junjung semua norma. Norma hukum, norma sosial, norma etika apapun harus dihormati. Oleh karena itu, bagi yang melanggar harus tegas ditindak. Termasuk norma-norma yang hidup di masyarakat Yogyakarta, masyarakat Malang, masyarakat Bali, atau masyarakat Ujung Pandang, masyarakat Jakarta, masyarakat Bandung, dan di mana-mana harus tegas, harus tegakkan norma. Selamat belajar dari orang Jawa, dan mari selamat saling menukar kebaikan antara kita orang Timur dengan saudara-saudara dari Jawa. Kebaikan dari saudara-saudara kita di Jawa, kita menyerap dari mereka juga. Supaya Indonesia kita menjadi Indonesia yang hebat, Indonesia yang baik, karena saling tukar kebaikan antar setiap daerah, antar setiap suku. Terima kasih. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.